Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2018 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang membedah jurnal internasional yang berjudul Engineering Application of Seismic Refraction Method, a field example at Wadi Wardan, Northeast Gulf of Suez, Sinai, Egypt. Presentasi ini merupakan bagian dalam memenuhi tugas perkuliahan seismik refraksi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing seismik refraksi dan rekan-rekan, sehingga presentasi ini, tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Next. Kelompok kami yaitu kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Agus Zuri Mahendra, NIM 2, kemudian ada saudara M. Syarif Hidayat, NIM 12, kemudian ada saudari Unik Nur Oktaviani, NIM 17, kemudian ada saudari Nur Syawika Nadalia, NIM 18, dan ada saudari Zulfa Elistiani, NIM 53. Next. Dalam presentasi kali ini, kelompok kami menampilkan 6 outline. Yang pertama ada introduction, kemudian yang kedua ada geologi setting, kemudian yang ketiga ada data akuisisi, kemudian yang keempat ada data interpretasi, kemudian yang kelima ada engineering parameter, dan yang keenam ada hasil. Langsung saja ke outline yang pertama, yaitu tentang introduction. Ini bisa di next. Dalam penelitian ini dilakukan di suatu daerah yang bernama Wadi Wardan, Timur Laut Teluk Suez, yang berada di daerah Mesir. Dalam jurnal ini mereka menggunakan metode seismik refraksi. Mengapa mereka menggunakan seismik refraksi? Karena untuk menyelidiki bawah permukaan daerah penelitian. Karena tujuan dari penelitian dalam jurnal ini adalah untuk merekomendasikan, untuk menentukan di mana area atau lokasi yang nantinya akan dijadikan suatu pengembangan urbanisasi baru yang didasarkan pada data hasil penelitian yang diukur, kemudian dihitung secara kritik teknik dangkal dekat permukaan. Next. Kemudian yang selanjutnya ada geologi setting, di mana pengaturan geologi dalam jurnal ini mereka melakukan penelitian di kaplingan sekitar 35 km persegi. Daerah yang dikatakan cukup luas. Penelitian mereka itu berada di dekat tepi pantai, masih di daerah Wadi Wardan, di mana di daerah tersebut terdapat batuan sedimen yang tidak berkondensasi dan lebih didominasi oleh pasir. Kemudian dalam pengaturan geologi mereka menancapkan 3 titik bor di sana yang diberi keterangan dengan keterangan B dan BH. Di sana ada BH1, BH2, dan BH3. Dan nanti teman-teman bisa lihat pada gambar setelah slide berikut ini. Kemudian lubang bor itu tujuannya untuk mengetahui lapisan di bawah permukaannya. Di mana dari hasil lubang bor tersebut terdapat 2 unit lapisan. Di lapisan pertama, ketebalannya kurang lebih 0,5 sampai 4 meter. Di mana pada lapisan tersebut merupakan lapisan dengan endapan permukaan yang lapuk karena terdiri atas lumpur, pasir, dan kerikil. Kemudian pada lapisan kedua
dengan ketebalan kurang lebih sekitar 9 meter, di mana tersusun atas lumpur dan pasir yang baru dipadatkan. Oke, next. Selanjutnya itu terdapat data akuisisi. Data akuisisi ini digunakan untuk menjelaskan tentang pengambilan data lapangan. Jadi pada area penelitian di Wadi Wardansana ini terdapat 14 profil, yang dimana 14 profil seismik refraksi ini udah mencakup semua area penelitian, ditunjukkan pada gambar pertama. Setiap profil memiliki panjang hingga 57,5 meter dengan jarak antar geofon sebesar 2,5 meter dan dengan total geofon sebanyak 24 geofon per profil. Untuk gelombang P atau gelombang primer tercatat sebesar 150 meter per sekon dengan interval time interval sampel sebesar 0,2 sekon. Sedangkan untuk gelombang S memiliki panjang gelombang sekitar 300 meter per sekon dengan interval sampel sebesar 0,2 sekon. Wilayah penelitian ini jauh dari pemukiman serta kebisingan atau faktor-faktor eksternal lainnya, sehingga akan berkontribusi untuk meningkatkan rasio signal to noise. Selanjutnya data interpretation. Dari data interpretation ini kita dapat melakukan 4 langkah-langkah yang secara sederhana yang dijelaskan oleh Hanafi 2005. Yang pertama yaitu untuk setiap profil gelombang P dan gelombang S, interpretasi waktu kedatangan pertama pada gambar 4A dilakukan dengan menggunakan metode GRM atau Generalized Reciprocal. Yang kedua, waktu perjalanan kedatangan pertama dari kedalaman GRM yang diperoleh dari model kecepatan pada gambar 4B dihitung menggunakan finite difference FD, dijelaskan dalam Fidel 1988. Yang ketiga, FD time dan waktu pengamatan dibandingkan pada gambar 4C merupakan contohnya. Kesalahan antara waktu pengamatan dan waktu FD untuk setiap penerima dihitung contohnya pada gambar 4D dan persamaan 1. Dan kesalahan Rootman Quest atau RMS juga dihitung, dijelaskan dalam persamaan 2. Langkah yang terakhir merupakan pencocokan antara waktu pengamatan dan waktu PD, tingkat kesalahan MRS, model kecepatan hingga kedalaman GRM yang diperoleh kemudian dimodifikasi. Contohnya pada gambar 4E sampai ditemukan kesalahan RMS yang sesuai dan dapat diterima seperti ditunjukkan pada gambar 4F dan 4G. Selanjutnya data interpretasi. Untuk mendapatkan model kecepatan dan kedalaman akhir direpresentasikan dalam 2 bentuk, yaitu model vertikal kedalaman kecepatan yang menunjukkan distribusi vertikal masing-masing lapisan yang terdeteksi. Dan yang kedua, peta kontur kecepatan dan kedalaman yang menggambarkan distribusi lateral area penelitian. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai dan kesalahan RMS menurut Hanafi 2005.
Kemudian pada data interpretasi itu diperoleh bahwa lapisan pertama itu merupakan lapisan permukaan yang tipis dengan kecepatannya itu seismiknya itu rendah. Nah, kecepatan gelombang P itu sekitar 416 meter per sekon sampai dengan 720. Sedangkan kecepatan gelombang S itu sekitar 273 meter per sekon sampai dengan 395 meter per sekon. Nah, lapisan pertama ini tuh sesuai dengan umur Plio sampai Pleistosen. Nah, litologinya tuh terdiri dari lanau, pasir, sama kerikil, dan itu termasuk ke dalam endapan permukaan yang lapuk. Nah, ketebalan lapisan pertama ini sekitar 0,5 meter sampai dengan 5 meter. Nah, untuk yang kedua ada lapisan keduanya itu dia itu memiliki kecepatan seismik yang lebih tinggi dari lapisan pertama. Dia sesuai dengan asumsi dasar seismik kan. Nah, kecepatan di lapisan kedua ini, gelombang P itu sekitar 1130 meter per sekon sampai dengan 1320 meter per sekon. Sedangkan kecepatan gelombang S sekitar 580 meter per sekon sampai dengan 740 meter per sekon. Nah, hal itu tuh sesuai dengan umur Plio sampai Pleistosen dan terkompaksi baru-baru ini. Terus mitologinya itu lanau sama batu pasir. Nah, kemudian ketebalan minimum dari lapisan kedua ini tuh sekitar kurang lebih 9 meter. Nah, hasil seismik refraksi sesuai dengan lubang bor yang berdekatan. Kemudian, peta kontur kecepatan dan kedalaman itu dihasilkan untuk lapisan kedua atau lapisan batuan dasar karena lapisan permukaan pertama akan dihilangkan sebelum semua kegiatan konstruksi di daerah penelitian. Nanti peta konturnya ada di slide selanjutnya. Next. Next. Nah, kemudian ada parameternya. Nah, di parameternya ini tuh ada 4 parameter yang dihitung, seperti ada indeks konsentrasi, indeks material, gradien kecepatan, dan rasio stres. Nah, integrasi keempat parameter ini digunakan untuk memilih situs yang paling tepat untuk konstruksi. Nah, kemudian untuk dapat menghitung parameter yang tadi saya sebutkan, itu tuh harus ada nilai kecepatan gelombang P, ada gelombang S, kepadatan, ratio Poisson, modulus Young, konstanta Lem, dan modulus geser yang diperoleh dari profil seismik refraksi. Nah, kemudian nilai kepadatan itu diperoleh dari analisis di laboratorium sampel tanah yang dikumpulkan dari lubang bor yang telah ada kan. Nah, kemudian kalau nilai modulus elastis itu dihitung dari persamaan pada tabel yang ada pada tabel 1. Kemudian kalau hasil modulus elastis untuk lapisan batuan dasar itu tercantum pada tabel 2. Nah, habis itu dapat diringkas seperti poin-poin di slide selanjutnya. Next. Next. Nah, ada 5. Yang pertama ada masal kepadatan. Dia itu nilainya sekitar 1,857 sampai dengan 1,897. Nah, ini tuh ada di profil 4 sama profil 3. Kalau yang kedua ada Poisson ratio. Dia tuh nilainya antara 0,241 yang terdapat pada profil 2 dan profil 8 hingga 0,331 yang terdapat pada profil ke-14. Kemudian ada yang modulus, dia itu nilainya 1646 yang terdapat dalam profil 4 hingga nilainya 2509 pada profil 3. Kemudian ada konstanta Lem, dia itu sekitar 846 pada profil 7 hingga 1363 pada profil ke-14. Dan ada modulus geser atau kekakuan itu dengan nilai antara 623 pada profil 4 hingga 972 pada profil ketiga. Nah, kemudian di slide ini terdapat gambar A, B, dan C. Ini tuh merupakan yang gambar A itu merupakan peta kontur yang menggambarkan kedalaman di bagian atas lapisan kedua. Nah, yang B itu ada peta kontur yang menggambarkan kecepatan gelombang kompresi atau gelombang P di lapisan kedua. Dan yang C, gambar C itu merupakan peta kontur yang menggambarkan kecepatan gelombang geser atau gelombang S dari lapisan kedua. Next. Oke.
Selanjutnya, yakni ada parameter-parameter yang dapat dihitung. Ya, jadi tuh dengan menggunakan kecepatan seismik dari nilai modulus elastis itu dapat diketahui parameter teknik mengenai tanah dangkalnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada parameter-parameternya. Yang pertama ada indeks konsentrasi atau CI. Nah, indeks konsentrasi ini adalah parameter teknik yang menunjukkan tingkat konsentrasi material atau impaksi untuk pondasi dan keperluan teknik sipil lainnya. Nah, ini tuh tergantung pada modulus elastis dari bahan atau material yang ada di bawah permukaan. Nah, Bowles itu merumuskan indeks konsentrasi dengan menggunakan Poisson ratio sebagai CI sama dengan 1 plus Poisson ratio per Poisson ratio. Nah, selanjutnya ini ada indeks material. Nah, indeks material ini dilambangkan dengan V. Dari sudut pandang keteknikan, nah parameter ini tuh digunakan untuk menentukan kualitas material. Nah, kualitas material ini tuh digunakan untuk suatu pondasi atau untuk kelanjutan dari suatu pondasi. Nah, selanjutnya ini ada menurut Abdur El Rahman, dia tuh mengungkapkan bahwa untuk membahas tingkat kompetensi ini tuh bisa berdasarkan modulus elastis dari masing-masing material. Nah, indeks ini tuh memiliki hubungan antara komposisi material, tingkat konsolidasi, rekah, dan ada tidaknya cairan dalam ruang pori. Next. Selanjutnya yakni ada selanjutnya yakni ada gradien kepadatan atau biasa dilambangkan dengan DI. Nah, Adams pada tahun 1951 ini memperkenalkan bentuk kuantitatif gradien kepadatan sebagai DI sama dengan rho per K. Rho di sini itu merupakan kepadatan suatu material dan K itu merupakan modulus massal. Nah, Abdul El Rahman ini juga menyatakan persamaan seperti yang ada pada slide dengan di mana E itu merupakan modulus Young. Nah, selanjutnya ini adalah rasio stres atau SI. Jadi itu selama tekanan berlebihan disebabkan oleh perubahan stres, ini tuh bakal menyebabkan adanya penyelesaian konsolidasi. Nah, pada akhirnya proses konsolidasi ini tuh akan menyebabkan tekanan yang berlebih sehingga dia tuh hampir nol nilai tekanannya dan perubahan stres akan berubah dari total menjadi keadaan efektif. Nah, Bowles ini tuh menunjukkan bahwa ada hubungan Poisson ratio dan stress ratio untuk tanah yang biasanya terkonsolidasi. Hubungan ini tuh diberikan oleh Bowles dan Thomson pada tahun 1982 sebagai SI sama dengan Poisson ratio per Poisson ratio plus 1. Nah, dari penelitian ini, rasio stres yang dihitung itu untuk lapisan batuan dasar mengungkapkan nilai mulai dari 0,31 hingga 0,49. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Zulfai Listiani. Lalu ada result. Wilayah studi dibagi menjadi 2 zona, yaitu zona tersebut dibagi berdasarkan nilai kecepatan gelombang P dan S, seismik, dan rekayasa nilai parameter. Zona pertama berada di bagian utara dan selatan, di mana lapisan bawah permukaan ditandai dengan lebih sedikit kualitas batuan yang kompeten. Zona ini memiliki gelombang P batuan dasar berkecepatan 1130 sampai 1250 mprs dan kecepatan gelombang S 580 sampai 660 mprs. Indeks konsentrasi, indeks bahan, gradien kepadatan, dan rasio stres berkisar antara 4,4 sampai 4,4, min 0,3 hingga min 0,2, min 0,55 hingga min 0,515, dan 0,39 sampai 0,48. Sedangkan zona kedua terletak di bagian tengah dari daerah penelitian, di mana batuan dasar bawah permukaan berada ditandai dengan kualitas batuan yang lebih kompeten.
Gelombang P dan S berkecepatan berkisar antara 1250 sampai 1320 mprs dan 660 sampai 740 mprs. Zona kecepatan ini lebih tinggi daripada zona bagian utara dan selatan. Indeks konsentrasi, bahan rasio indeks, densitas gradien, dan stres berkisar antara 4,8 sampai 5,16, min 0,07 sampai 0,04, min 0,6 sampai 0,56, dan 0,31 sampai 0,37. Lanjut. Lalu ada hasil ringkasan dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat menggambarkan daerah wadi situs Wardan untuk konstruksi teknik untuk perkembangan di masa depan. Untuk tujuan yang ingin dicapai itu diperoleh 14 profil refraksi seismik dangkal. Untuk perhitungannya menggunakan metode GRM yang menghasilkan model kecepatan kedalaman pendahuluan. Kemudian perhitungan kode perbedaan hingga atau FD digunakan untuk meningkatkan model kedalaman kecepatan dan didapatkan model akhir setelah beberapa iterasi. Minimalisasi kesalahannya menggunakan RMS antara waktu perjalanan yang diamati dan waktu perjalanan yang dihitung FD. Sejumlah batu dangkal parameter teknik seperti indeks konsentrasi, bahan rasio indeks, densitas gradien, dan stres dihitung untuk menilai lapisan bawah permukaan dari geofisika dan teknik prospektif. Integrasi antara rekayasa elastis yang berbeda, parameter konsolidasi, dan kekuatan menunjukkan kompeten yang tinggi dari batuan di daerah penelitian. Oleh untuk fondasi. Selanjutnya, ada hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk membantu insinyur merancang peta penggunaan lahan yang menghindari kritis dan zona yang berbahaya pada lapisan batuan dasar yang tidak terlihat. Di sisi lain, penggunaan sebagai langkah verifikasi meningkatkan kepercayaan yang diperoleh dari model kecepatan kedalaman, terutama karena akurat dan nilai kecepatan yang benar sangat diperlukan untuk menghitung parameter teknik yang akan digunakan untuk kriteria utama zona batuan dasar. Berikut referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Presentasi saya kembalikan ke moderator yaitu Agus. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan terkait kajian dari jurnal internasional yaitu Engineering Application of Seismic Refraction Method, a Field Example of Wadi Wardan, Northeast Gulf of Suez, Sinai, Egypti. Itulah presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan. Kemudian mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kelompok kami masih terdapat kekurangan, entah itu dalam bertutur kata maupun dalam bertingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mengakses kembali presentasi dari kelompok kami, masih ingin penasaran, teman-teman bisa mengaksesnya melalui channel YouTube kami nanti dan media sosial kami nanti Instagram nanti akan kami tampilkan di video kami ini. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada para penonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.